Baik, sekarang soal PSBB, Prof. Saya kalau nggak salah membaca eh, apa satu berita yang menyebutkan bahwa di situ Prof. Sutiman mengkritisi tentang PSBB ya, yang dianggap agak terlambat untuk dilaksanakan. Ini sebetulnya bagaimana, Prof? Terus ini Prof, di masyarakat itu juga beredar bahwa sekarang ini kalau orang meninggal, orang yang positif COVID-19 itu meninggal, itu kan ada protokolnya Prof. Yang keluarga tidak boleh mendekat, harus dibungkus plastik, kemudian itu apakah memang seperti itu atau itu agak berlebihan Prof? Ya, kalau prosedurnya memang seperti itu. Perlu diingat bahwa corona ini mewabah di negara-negara maju, negara-negara kaya sebetulnya. Jadi mereka punya protokol, yang protokolnya itu untuk ukuran kita itu mahal. Ya. Nah, tetapi kalau kita tidak mengikuti protokol itu, maka kita nanti bisa dianggap sebagai orang yang mengabaikan prosedur itu, dan masalahnya adalah kita bisa dikucilkan ya. Jadi orang Indonesia nggak boleh pergi ke sana, tidak boleh pergi ke sini, gitu kan? Ya. Kalau protokol itu tidak diikuti begitu. Ya, tetapi jadi, sesungguhnya virus itu kalau yang dihinggapi virus itu meninggal, virus itu kan sebetulnya sudah nggak potensi untuk menular lagi, dong sebetulnya. Ya belum tentu juga, karena virus tadi kan bisa bertahan beberapa waktu, ya kan, dan di tradisi kita dan di agama Islam tuh orang meninggal kan harus cepat dikuburkan. Ya. Nah, karena itu dalam proses penguburannya kan karena cepat, jadi dia mungkin di kulitnya, di bagian-bagian tubuhnya itu masih mengandung virus tersebut, yang bisa menulari orang lain. Gitu. Ya, oke. Satu lagi, Prof, kaitannya dengan pencegahan virus ini atau cara membunuh virus ini. Ada yang juga informasi beredar dengan air garam. Dikatakan bahwa virus itu melewati ketika masuk ke mulut, kemudian dari tenggorokan itu bisa tahan sampai 4 jam, begitu katanya, baru nanti ke paru-paru. Nah, untuk menghilangkan itu digunakan air garam katanya. Betul nggak itu, Prof? Saya tidak pernah menemukan publikasi riset ilmiah yang seperti itu. Ya, jadi rata-rata artinya kandungan garam itu bisa nggak membunuh virus itu? Ya pada dasarnya ketika virus itu berada di luar, dia itu bukanlah benda hidup, gitu ya. Benda hidup itu kandungan airnya, pada saat dia di luar itu kandungan airnya bisa sangat rendah. Ya. Dan itu artinya beda dengan ketika itu berada di dalam tubuh manusia. Cuman saya sendiri tidak tabu hal seperti jadi itu. Secara ilmiah belum ada yang mengkonfirmasi itu ya, Prof ya? Ya, saya belum pernah dengar. Karena itu beredar berantai itu, Prof, di grup-grup WA itu. Ya, belum pernah dengar saya itu. Ya. Baik, sekarang soal PSBB, Prof. Saya kalau nggak salah membaca satu berita yang menyebutkan bahwa di situ Prof. Sutiman mengkritisi tentang PSBB ya, yang dianggap agak terlambat untuk dilaksanakan. Ini sebetulnya bagaimana, Prof? Ya sebetulnya kalau mau PSBB yang betulan, itu ketika gejala itu sudah ada, itu harus mulai langsung di lockdown. Nah, itu mulai kapan? Ketika gejala ada itu maksudnya menghitungnya dari kapan? Ya ketika terendus kita bulan Maret atau apa gitu ya. Nah itu kalau itu protokol yang baku gitu ya. Tetapi permasalahannya kan saya juga merasakan bahwa PSBB ini bukan masalah sederhana.
karena itu akan menyangkut biaya yang sangat besar. Menghentikan aktivitas orang itu berarti menghentikan aktivitas ekonomi. Betul. Dan sementara masyarakat kita itu yang pendapatannya itu harian, ya, dia mungkin tidak punya tabungan, itu juga banyak sekali. Sehingga ini mungkin barangkali juga merupakan bagian yang dipertimbangkan. Tapi oke lah, itu kondisi kita ya. Jadi kondisi kita yang ya kita selesaikan dengan cara kita. Gitu. Kita tidak bisa mengikuti seperti negara-negara lain yang katakanlah Cina yang seperti itu ya, yang tentaranya dan politiknya itu bisa menguasai rakyat dengan kuat sekali ya. Kuat sekali, struktur pemerintahnya kan kuat sekali betul, sehingga bisa memaksa rakyatnya. Kalau di tempat kita ini kan agak sulit. Ya, bukan karena kita menganut negara demokrasi. Ya, demokrasi betul. Sehingga tidak memungkinkan untuk seperti yang di Cina. Ya, Prof, kaitannya dengan tatanan baru yang Prof Sutiman. Maaf ini lepas. Oh ya. Ya. Apa? Ya, Prof, kaitannya dengan tatanan baru hidup berdampingan dengan corona yang Prof Sutiman lontarkan itu ya. Itu saya dengar sudah sampai ke gubernur ya. Bahkan presiden juga kaitannya dengan new normal itu, Prof. Saya dapat info tadi malam Prof Sutiman ketemu dengan Bu Gubernur ya, Bu Khofifah ya. Ya itu kalau saya tidak tahu apakah itu idenya dari saya atau tidak ya. Karena itu sebetulnya sebuah tulisan yang sudah dimuat di koran itu sebulan yang lalu sebelum Pak Presiden menyatakan itu. Jadi, ya. 1 bulan yang lalu, sementara Pak Jokowi itu kan melontarkan berdamai dengan corona itu kan beberapa hari sebelum Lebaran, Prof. Beberapa hari. Ya. Saya nggak tahu persis karena udah di lingkaran penasihat atau tenaga ahli di istana juga barangkali juga ada yang memikirkan hal yang serupa. Ya. Tapi tadi malam Bu Khofifah ketemu dengan Prof Sutiman ya? Oh iya, tapi itu apakah untuk khusus membahas soal ini, Prof? Ya, karena Bu Khofifah itu kan sebagai gubernur, jadi dia memikirkan banyak hal, terutama yang terkait dengan normalisasi itu, kan itu artinya perubahan kebiasaan, perubahan budaya, sehingga sebetulnya tidak bisa serta-merta dan perlu banyak pertimbangan dan pendapat. Saya kira dalam rangka menjaring pendapat itu, artinya terutama kalau di Jawa Timur itu kan banyak pesantren. Ya pesantren ini kalau sekolahan, kalau Universitas Brawijaya itu meliburkan mahasiswanya mudah ya. Tapi kalau pesantren itu beda sama sekali. Jadi ada perilaku-perilaku yang sudah sangat mentradisi. Ya, Prof, kalau misalnya harus dimulai tatanan baru ini berdampingan dengan COVID-19 ini, menurut Prof Sutiman mulai kapan ini harus dimulai? Kalau bagi saya itu perlahan-lahan sebetulnya. Jadi masyarakatnya yang harus disiapkan. Jadi tidak, karena ini merupakan perubahan budaya. Dan konsepnya kalau bisa jangan hanya serta-merta setahun 2 tahun, tapi harus dirancang bagaimana ini bisa untuk puluhan tahun ke depan. Mengapa demikian? Karena saya melihat ini sebetulnya sebuah peluang. Peluang kita untuk menyamakan posisi start dengan negara-negara maju. Ya, negara-negara maju kayak universitas kayak Stanford itu kelimpungan sekarang. Ya. Kenapa, Bro? Jadi, ya karena permasalahannya itu sangat kompleks, ya sangat kompleks dan di situ mahasiswa kan harus dirumahkan, mahasiswanya sepi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita itu sebenarnya sudah memiliki banyak pengalaman. Masyarakat kita itu bisa belajar
secara mandiri, gitu ya. Jadi orang membuat knalpot itu kan banyak sekali, masyarakat kita bisa buat knalpot, bisa membuat berbagai macam. Hanya bagaimana itu mengorganisasikan, menghubungkannya dengan pihak industri, sehingga itu menjadi the new era untuk Indonesia, pengembangan industri Indonesia, membangun keberdayaan diri, dan di situ sebetulnya hanya tinggal menyambungkan antara kemampuan-kemampuan yang tersebar di sana sini itu menjadi sebuah kegiatan industrial yang prosesnya barangkali dipikirkan khas Indonesia, pasarnya bisa dimulai dari Indonesia dan kalau bisa diekspor ya jauh lebih bagus. Ya, dan kita mampu sebetulnya untuk melakukan itu. Sangat mampu, Pak, sangat mampu. Saya percaya itu. Sebetulnya kita itu sangat mampu. Cuman selama ini kita itu sangat menarik bagi industri di luar negeri untuk jadi pasar. Sumber daya alam kita besar, penduduk kita besar, dan uang kita itu banyak dari sumber-sumber daya alam itu yang tersebar di berbagai masyarakat. Tapi kita hanya dibiasakan untuk belanja gitu. Jadi berarti ya depend on what ini, Prof, berarti. Ya, tapi ini peluang menurut saya. Jadi saya kira banyak orang mulai tersadar untuk memanfaatkan peluang ini. Ya, terus apakah harus menunggu angka yang selalu setiap hari diupdate oleh Satgas itu, angkanya itu harus turun dulu baru kita mulai untuk tatanan baru atau bagaimana, Prof? Karena kalau saya lihat kok nggak turun-turun. Ya, cuman begini ya, memang permasalahannya itu kita samplingnya itu tidak cukup ya. Penduduk kita kan sangat banyak dan tersebar. Nah, kemarin saya berusaha untuk membuat satu kajian beserta seorang ahli di bidang big data dan sistem komputer cerdas, menggunakan data-data yang ada di stasiun bumi di seluruh dunia dan beberapa satelit, kemudian dihubungkan dengan data-data klinis persebaran pandemi itu. Kita itu sebetulnya pada posisi yang cukup teruntungkan karena UV index kita tinggi. Jadi di negara-negara yang UV index-nya itu tinggi, itu sebetulnya tingkat penyebaran pandeminya itu tidak secepat di daerah subtropis. Kemudian tingkat kematiannya juga tidak banyak. Tingkat kematian ini sebetulnya lebih terpengaruhi oleh kualitas sistem layanan kita, atau juga kita mungkin tidak bisa dengan cermat memilah kematian ini akibat COVID-19 karena COVID atau penyakit lain, komplikasi dengan penyakit lain. Ya, komorbid, artinya faktor-faktor lain yang menyebabkan dia menjadi meninggal gitu, karena mungkin terinfeksi juga betul, tetapi dia bisa meninggal kalau orang lain yang tidak menderita hal itu mungkin tidak sampai kematian. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya juga disadari ketika hasil riset ini kita kirimkan ke Kementerian Arab Saudi, karena kita tahu bahwa kita concern juga ke Arab Saudi yang menyelenggarakan umroh dan haji. Mereka sangat senang mendapatkan paper kita ini, dan mungkin sebentar lagi mereka akan mempublikasikan. Ya, kesimpulannya apa, Prof, dari papernya yang dibuat Prof Sudirman itu? Ya, kesimpulannya pertama, UV index yang tinggi itu sangat menguntungkan kita. Tetapi pencemaran udara itu mengganggu kerja UV itu. Jadi di wilayah kayak Jakarta, Jabodetabek itu tingkat pencemarannya harus diturunkan. Itu jadi, sudah di luar toleransi atau di luar batas toleransi atau gimana kalau di Jakarta itu, Prof? Menurut saya itu tingkat pencemarannya kalau diperbandingkan dengan berbagai negara itu termasuk parah. Di Jakarta ya? Iya, termasuk parah. Nah, sehingga PSBB ini sebenarnya harusnya mengurangi jumlah kendaraan bermotor, pabrik, dan juga
mungkin pendistribusian kegiatan ekonomi di sana itu agar tidak terkonsentrasi di sana, supaya udaranya juga menjadi lebih bersih. Jadi di tempat-tempat yang tingkat pencemarannya rendah itu juga sangat bagus, kita lihat angkanya juga tidak terlalu Kalau tinggi. Malang ini termasuk yang bagaimana, Prof? Malang ini cukup landai sebetulnya. Cukup landai. Untuk polusinya. Bahaya dari kita itu adalah pendatang atau orang Malang yang pergi ke luar negeri dan balik ke sini. Kaitannya dengan polusi itu loh, Prof, maksud saya. Polusi kita tidak terlalu tinggi dibandingkan Jakarta. Ya. Sehingga keberadaan dari indeks UV yang tinggi itu bisa diharapkan ya untuk bisa menangkal COVID-19 ini. Ya. Prof, tentang pengobatan, metode pengobatan yang selama ini dikembangkan oleh Prof. Sutiman, yaitu dengan asap rokok itu kira-kira bisa nggak untuk mengobati pasien yang terpapar atau yang positif COVID-19 ini, Prof? Prinsipnya itu sebetulnya adalah orang-orang yang terkena virus jenis corona itu mengalami yang namanya badai inflamasi. Badai inflamasi ini ditandai dengan darah yang mengental. Makanya saya tidak heran ketika di Italia itu dokter-dokter di sana itu menganggap kematiannya itu bukan karena permasalahan gangguan pernafasan, tetapi masalah kardiovaskuler. Karena darah yang mengental tadi. Darah yang mengental. Dan itu artinya radikal bebasnya tinggi. Radikal bebas ini sebetulnya energi yang digunakan untuk proses hidup. Tetapi jumlahnya menjadi terlalu banyak sehingga elektron yang ada di dalam tubuh itu menjadi terlalu banyak. Nah, kita dengan berbagai macam tindakan itu bisa menurunkan level radikal bebas. Ya, termasuk pengobatan yang dikembangkan oleh Prof. Sutiman dengan metode asap itu ya. Itu bisa menurunkan radikal bebas. Radikal bebas, ya betul. Berarti khas ya, Prof ya, untuk yang ditimbulkan oleh virus ini menimbulkan darah yang mengental itu khas ya, virus. Sebenarnya tidak hanya corona, orang diabetes juga begitu. Diabetes, kena kanker, terinfeksi yang lain juga sama. Cuman ini kelihatannya badai inflamasinya cukup signifikan gitu. Ya, kembali pada pertanyaan saya tadi, Prof. Apakah untuk memulai ini harus menunggu memulai tatanan baru ini loh, maksud saya, tatanan baru hidup berdampingan dengan corona, harus menunggu datanya itu turun atau ketika kondisi seperti ini justru, karena dari sisi ekonomi ini kan juga sangat terdampak ini, Prof. Kalau misalnya nggak segera dimulai. Saya kira telaahnya itu tidak bisa parsialistik seperti itu. Jadi makanya saya mengintroduksikan adanya big data. Big data inilah yang harus dipergunakan untuk menetapkan sebuah decision. Yang tidak bisa hanya dalam satu. Sementara big data kita juga kurang bagus, Prof. Buktinya mencairkan bantuan itu kan kalau big datanya bagus kan tidak akan terjadi kericuan. Betul. Nah, ini problematika, kita harus menarik pembelajaran dari sini. Pandemi itu memang merubah banyak hal dan menyadarkan banyak hal. Dan memang kalau menurut saya dari sisi bagaimana kita merespon itu sebetulnya pembelajaran yang sangat bagus. Kalau terlalu mudah nanti menganggap pandemi itu seolah-olah tidak ada manfaatnya gitu ya, tidak berbahaya dan sebagainya. Jadi kalau mau dilihat menurun atau tidak, ya sebaiknya idealnya setelah menurun. Oh iya. Ya idealnya. Ya, cuma kalau nunggu menurun ini. Ya nanti kan banyak yang waduh gimana ya. Tapi Prof, kalau misalnya katakanlah ekstrim ya membuat kebijakan tidak usah menunggu menurun misalnya, tetapi asal 4
protokol kesehatan yang saya baca dari Prof. Sutiman itu misalnya rajin-rajin cuci tangan, kemudian yang kedua jaga jarak, kemudian yang ketiga membersihkan barang-barang yang dipakai bersamaan, kemudian yang keempat pakai masker. Itu kan sebetulnya sudah cukup ya Prof ya, kalau 4 itu asal disiplin dilaksanakan. Cukup untuk sebuah komunitas tertentu yang dia juga bisa melakukannya itu. Tapi kalau diperluas ke wilayah-wilayah sampai pedesaan, sampai ke wilayah-wilayah slum area gitu ya, yang di situ orang juga sangat tidak, kadang-kadang juga mandi juga tidak mesti harus tiap hari sekali gitu ya. Nah itu tentu kan sebuah masalah juga. Jadi tergantunglah di wilayahnya. Jadi mungkin untuk wilayah tertentu bisa, wilayah yang lain perlu sebetulnya bimbingan pemerintah membentuk semacam satgas untuk selalu mensosialisasikan itu. Kayak zamannya Pak Harto dulu itu loh, menanam padi, diajari menanam padi gimana yang bagus reproduksi. Akhirnya bisa swasembada beras. Betul. Ya, berarti betul kalau sekarang misalnya pemerintah itu hanya memperbolehkan untuk new normal itu di beberapa daerah, enggak semua daerah di Indonesia. Ini saya dengar kalau nggak salah ada 40 atau berapa itu. Daerah yang diizinkan untuk new normal, termasuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Karena memang perilakunya masyarakat belum bisa untuk diajak seperti yang tadi itu, Prof ya. Ya, saya kira seperti itulah. Mungkin pemerintah juga tahu itu. Iya, Prof. Sekali lagi saya ingin Prof. Sutiman memberikan semacam konklusi gitu ya. Kira-kira kaitannya dengan tatanan baru hidup berdampingan dengan corona ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Prof? Ya, kalau yang dilakukan oleh pemerintah itu juga ya harus menjadi pemerintah yang baik, memperhatikan rakyatnya gitu ya. Kalau bagi rakyat ya kita harus menyadari bahwa lingkungan kita itu sudah berubah, dan perubahan ini harus disikapi dengan tenang gitu ya, tidak perlu panik, dan kita juga tahu bagaimana harus menghindari virus corona ini, tetapi juga kita harus tahu bahwa ada keuntungan-keuntungan geografis yang kita miliki, ada bagian-bagian yang sebetulnya kita bisa melakukannya itu dengan baik. Artinya dengan virus corona yang dianggap menakutkan itu sebetulnya juga banyak kelemahan ya dari virus corona itu yang membuat kita tidak perlu terlalu takut begitu ya, Prof ya. Ya takut hanya pada Allah Ta'ala. Iya, Prof. Baik, Prof. Sutiman, saya kira itu saya berbincang dengan Prof. Sutiman. Mudah-mudahan bermanfaat, Prof. Apa yang disampaikan oleh Prof. Sutiman, dan saya terima kasih atas waktunya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Prof. Sutiman. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang Anda dengar dari perkataan saya, jika yang Anda saksikan dari video saya menurut Anda baik dan menurut Anda ada manfaatnya, jangan lupa subscribe dan share kepada yang lain. Terima kasih.